Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, nggak terasa udah akhir bulan aja nih. Hari ini tanggal 31 Januari ya 2021 dan besok itu sudah ganti bulan. Dan juga kebetulan hari ini itu hari Senin, jadi closing candle di time frame weekly itu sudah tadi ya di closing warna hijau candlenya. Dan sekarang setelah closing itu justru market sedikit mengalami koreksi. Oke, gimana nih buat teman-teman yang masih bertahan di market? Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari pergerakan chart itu Bitcoin hari ini ada di kisaran 36 ya. 36.000. Jadi bisa dibilang masih dalam fase sideways-nya. Jadi naik ke 38, turun ke 36, ya di sekitaran segitu dah. Dan ini masih termasuk aman ya teman-teman. Kalau menurut aku Bitcoin sendiri itu masih punya potensi untuk naik ke ya setidaknya 40 ribuan lah. Meskipun kenyataannya memang agak berat ya kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin sendiri itu cenderung agak ragu-ragu market untuk masuk, entah itu mungkin karena isu-isu banyak isu global belakangan ini, ada tapering juga ya kan, terus juga ada perang dunia. Dan nah misalkan ini adalah sebuah peluang bagus kalau seandainya Bitcoin ini bisa breakout naik ke atas. Jadi ada target yang masih bisa kita capai setidaknya meskipun Bitcoin nggak naik tinggi lagi ke all time high-nya. Tapi ini adalah sebuah potensi di mana Bitcoin masih possible untuk dicapai. Tapi sementara itu aku lagi nggak banyak trading juga sementara ini karena sejak dia keluar dari MA55 pergerakan Bitcoin cenderung agak santai. Jadi nggak naik tinggi, nggak juga turun dalam, tetap bertahan di kisaran support 35 ribunya. Dan kalau untuk support kuat ini aku kasih tanda merah ya teman-teman, itu ada di kisaran 30.000 dolar. Dan untuk resisten tertingginya tentunya ada di all time high yang kemarin, ada di kisaran 66.000 dolar. Oke, sementara kalau kita lihat dari sini Bitcoin sebenarnya dalam fase sideways. Iya nggak sih? Apakah teman-teman melihat Bitcoin ini dalam fase sideways sejak awal tahun lalu? Kalau menurut aku, ya. Jadi kita berharap kalau Bitcoin nggak akan sampai drop dari 30.000 dolar. Kalau dilihat dari MACD itu sudah mulai ada pink ya, merah muda untuk histogramnya. Dan kalau kita lihat memang ini adalah tanda yang bagus karena biasanya ketika histogram sudah mulai warnanya agak muda, agak pudar, itu berarti akan terjadi pembalikan arah. Meskipun kita nggak tahu pasti kapan terjadi pembalikan arah, tapi tanda-tandanya sudah mulai muncul. Nah, untuk saat ini aku lebih saranin buat teman-teman nggak terlalu banyak trading juga, wait and see dulu sementara. Kita lihat apakah dalam beberapa minggu ke depan Bitcoin berhasil untuk breakout dari area sekitar 38-39 ribu dolar. Nah, kalau kita lihat menggunakan ABC correction sebenarnya Bitcoin ini turun cukup teratur ya. Entah itu kita bikin wave tree-nya itu dapatnya di area mana itu masih belum tahu, apakah di area 35 ini atau mungkin bisa turun sampai ke 30. Nah, sementara sih memang harus lebih banyak menunggu. Cuman kalau di sini aku melihatnya Bitcoin ini masih ada potensi. Cuman kita harus lebih berhati-hati. Setidaknya sih sampai 1 minggu ke depan. Karena dalam 1 minggu ke depan kita akan melihat Bitcoin ini membuat keputusannya. Entah dia akan melanjutkan penurunan ke 30 ataupun Bitcoin ini bisa naik mungkin sampai 40 dan naik lagi sampai 52 seperti yang kita sudah analisa tadi. Jadi untuk peluang-peluangnya sendiri Bitcoin masih bisa entah itu naik, entah itu terjun bebas juga masih bisa. Jadi 30.000 dolar ini bisa dibilang adalah support terakhir yang sangat kuat yang bisa menahan pergerakan Bitcoin turun lebih dalam. Anyway, kalau teman-teman lihat dari sini, dari MACD-nya itu kebentuk yang namanya bullish divergence. Jadi
Kalau kita lihat dari indikatornya itu cenderung agak naik ya, menunjukkan ada sedikit peningkatan. Misalkan teman-teman lihat dari polanya itu ada regular bullish divergence. Jadi chartnya cenderung turun dan indikatornya cenderung naik. Semoga ini adalah sign yang bagus untuk Bitcoin supaya Bitcoin bisa breakout naik ke atas. Jadi ada target di sana yang kita harus capai. Setidaknya dia tuh harus keluar dulu, mungkin bisa naik ke area $40.000. Barulah kita bisa cukup optimis kalau Bitcoin masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikannya mungkin ke 52.000. Nah, teman-teman kalau kita lihat dari time frame daily-nya lagi, belum ada tanda-tanda seperti bullish engulfing. Jadi kalau teman-teman lihat waktu kejadian bulan Juli, setelah crash di bulan Mei itu, dia selalu bikin bullish engulfing ketika market itu ada tanda-tanda pembalikan arah dari downtrend ke uptrend. Jadi itu kelihatan dari berbagai macam sejarah. Kalau candle bullish engulfing itu sangat manjur biasanya muncul ketika terjadi pola pembalikan arah, meskipun nggak harus sih. Nah kalau teman-teman lihat pola bullish engulfing ini kayak ada candle hijau yang panjang sekali yang mampu mengungguli 3 candle ataupun 2 candle merah di belakangnya. Jadi biasanya candle dari bullish engulfing ini meskipun satu tapi dia itu cukup panjang sehingga biasanya bisa memberikan indikasi kepada trader kalau market ini mau naik nih. Nah, sementara kalau kita lihat dari chart Bitcoin itu belum ketemu teman-teman. Padahal kalau kita lihat dari riwayat-riwayat yang lalu, Bitcoin itu selalu bikin bullish engulfing ketika dia itu akan terjadi pembalikan arah. Jadi kita bisa lihat dari historinya, dari pengalaman masa lalunya. Tapi sementara ini itu masih belum kelihatan tanda-tanda bullish engulfing. Meskipun kalau kita lihat belakangan ini untuk volume itu sudah mulai meningkat. Jadi teman-teman bisa lihat di sini chart pada tanggal 21, 22, 23 ini candle hijaunya itu nggak terlalu bisa melampaui daripada candle merah sebelumnya ya. Nah, maka dari itu kita ini masih bisa dibilang ketahan di area 35.000 karena memang indikasinya belum cukup kuat untuk menunjukkan kalau Bitcoin itu mampu untuk reversal dengan cepat. Nah, untuk sementara ini kita masih harus menunggu sampai kira-kira Bitcoin ini breakout dari circle ini, lingkaran ini yang aku bikin mungkin di kisaran tanggal 4 sampai tanggal 8 bulan Februari ini kita mungkin bisa melihat Bitcoin ini mengambil keputusan, entah itu dia naik ataupun dia justru drop reject di resisten daripada trendline ini. Oke, sementara ada baiknya kita lebih wait and see dulu. Hari ini masih tanggal 31 Januari, besok udah tanggal 1 dan kita akan semakin dekat dengan tanda-tanda apakah Bitcoin akan mengambil keputusan untuk naik ataupun justru malah drop lebih dalam lagi. Oke, jadi ini kita coba untuk lihat lagi pergerakan dari Bitcoin di time frame 4 jamnya. Nah, teman-teman, ini aku pakai indikator EMA 55 yang custom ya. Jadi teman-teman bisa temukan indikator ini di bagian indikator. Nanti itu muncul kayak sinyal gitu, sinyal buy atau sell. Nah, ini lumayan membantu buat aku pribadi untuk lebih memberikan sebuah indikasi apakah market ini akan naik atau akan turun, sehingga kita bisa ambil keputusan. Mungkin yang trading di futures itu bisa pasang short kalau memang market turun dan pasang long kalau memang market akan naik. Tapi kalau teman-teman lihat pola yang terbentuk di time frame 4 jam ini, ada kemungkinan loh dia itu bikin pola ascending triangle ya. Jadi kalau teman-teman cari mungkin di pencarian Google itu cari aja pola pembalikan arah, kemudian akan muncul beberapa nominasi pola-pola yang sering muncul ketika market itu terjadi pembalikan arah. Oke, polanya yang ini ascending triangle. Jadi ada peluang kalau Bitcoin bikin ascending triangle itu bisa meneruskan kenaikannya. Setidaknya itu bisa ke area 40.000. Cuman sekarang masih belum, ya masih samar-samar lah, belum terlalu kelihatan entah itu nanti Bitcoin akan berhasil naik ataupun entah nanti dia ke reject. Nah, ini hanya waktu yang bisa menjawab. Teman-teman kalau mau dapat informasi update tentang Bitcoin silahkan join di komunitas Telegram kami, linknya ada di kolom deskripsi. Akhir kata saya Andre, makasih.